Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan buat kita pada minggu ini, tanggal 5 Juli tahun 2020, salam sehat buat kita semua, dan salam juga dari STT HKBP tempat kami melayani. Saya Pendeta Pahala Janen Simajuntak yang saat ini melayani sebagai dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Saya bersyukur bisa berbagi dengan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sekalipun ibadah berlangsung dan penyampaian khotbah dalam live streaming, tapi tidak akan menghilangkan makna khotbah dan ibadah-ibadah hari Minggu yang kita lakukan pada hari ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tanggal 5 Juli 2020, yaitu dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tengah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Bapak Ibu ditanya, siapakah yang menjadi idola Bapak Ibu
yang ada di dalam Alkitab. Siapakah salah seorang tokoh yang menjadi idola, saudara, di dalam tokoh-tokoh Alkitab? Tidak sedikit yang memilih nama Abraham atau Abram sebelum dirubah Allah dari Abram menjadi Abraham, artinya bapak bangsa besar. Tetapi tidak sedikit juga yang mengabaikan nama Abraham. Sebab bagi mereka Abraham itu dianggap sebagai no comment. Atau juga Abraham dianggap sebagai tidak mau kritis. Jadi maunya orang mengkritis. Jadi kadang kita juga, Tuhan juga jadi kita kritisi. Itu bedanya logika dengan iman. Abraham tidak mau mengkritisi Allah. Dia tidak mau no comment, dia tidak mau komen, tapi dia menerima dengan iman. Itu bedanya logika dengan iman. Bukan tidak boleh kritis, mengkritisi, mengkomen, tapi sikap Abraham dengan panggilan Allah, dia cukup mengapresiasi sambil mengimani bahwa dia dipanggil oleh Allah. Persoalan memilih atau tidak memilih Abraham bukan urusan kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa Abraham tidak boleh diabaikan dalam sejarah Alkitab. Bahkan semua agama, bahkan bukan hanya agama Kristen, tokoh Abraham ini menjadi sentral, termasuk bagi agama-agama Abrahamik. Bahkan secara kekristenan ketika kita berdoa, kita sering katakan, ya Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nama Abraham tidak pernah luput dari sejarah kehidupan umat percaya. Maka Abraham menjadi salah satu tokoh utama, satu figur yang disampaikan melalui khotbah kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketokohan Abraham dimulai dari cerita ketika dia dipanggil oleh Allah dalam teks khotbah kita pada hari ini. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata pergilah ini merupakan sebuah perintah yang memang kebenarannya yakini 100%. Karena Allah yang berfirman, tidak sanksi, pasti, jangan ditolak. Karena itu harus segera. Kalau misalnya orang tua memerintahkan anak-anaknya, segeralah, ayo, jangan ditunda. Karena nasihat itu, perintah itu tidak mungkin tidak baik. Pergilah. Saya ingat ketika saya masih muda, saya selalu diperintahkan orang tua saya supaya cepat pergi ke sekolah. Rupanya saya hanya bilang, oke, tunggu. Akhirnya hujan datang, sehingga saya pun terlambat. Padahal sebelumnya sudah diingatkan, pergilah. Tapi saya bilang, wait, tunggu. Akhirnya saya terlambat, bahkan hujan menimpa saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ternyata di balik panggilan Abraham ada rahasia istimewa bagi Abraham yang datangnya dari Allah. Panggilan kepada Abraham berisikan berkat baginya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati engkau. Aku membuat nama masyhur. Dan aku membuat engkau akan menjadi berkat. Beberapa kali kata berkat diulangi dalam teks ini. Paling tidak 3 janji Allah yang disampaikan kepada Abram. Pertama, menjadi bangsa yang besar. Beberapa bangsa dunia ini berlomba untuk menjadi besar, tapi hanya sekejap mata bisa hancur karena perang, karena mara bahaya, karena nuklir dan berbagai macam. Berlomba-lomba untuk menjadi bangsa yang besar, tapi akhirnya bisa temporer, hanya sementara. Tapi kepada Abraham Allah berkata, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kebesaran Abraham sebagai bangsa
bukan dia sendiri yang membuat, tetapi oleh Allah bangsa menjadi besar. Dan yang kedua, berkat itu, janji itu ialah mendapat berkat. Dan ini mau disampaikan kepada kita para pembaca hari ini, bahwa Allah lah sumber berkat, tidak ada yang lain. Bahwa sumber berkat itu ialah Allah sendiri, bukan manusia, bukan dunia ini. Kalau ada orang memahami bahwa berkat datang dari tulang, itu harus direvisi. Kalau ada orang Batak mengatakan bahwa berkat itu datang dari hula-hula, hula-hula hanya perpanjangan tangan, tapi berkat itu datang dari Allah. Allah lah sebagai sumber berkat. Dan ketika kita mengatakan tentang berkat, ada banyak pemahaman yang berbeda. Seolah-olah hanya berkat itu sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang. Tetapi sebenarnya banyak berkat yang kita terima. Kesehatan, cuaca, hari Minggu, keluarga, semuanya itu bagian daripada berkat. Dan Allah memberkati Abraham, bahkan keturunannya. Dan janji yang ketiga Bapak Ibu ialah namanya masyhur. Orang menghendaki dirinya masyhur, terkenal, populer, tokoh yang diidamkan oleh orang banyak. Boleh seseorang menjadi terkenal, populer, masuk karena usahanya, kepintarannya, karir. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Tapi ketika Allah mengatakan kepada Abraham, namamu masyhur. Kemasyhuran nama Abraham bukan karena dirinya sendiri, tapi Abraham masyhur karena Allah. Allah lah yang memasyhurkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata juga tidak ada alasan bagi Abraham setelah mendengarkan janji itu. Secara manusiawi dia bisa komen, bisa mengkritisi Allah. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, apa yang diterima bukan logika yang berpikir, bukan logika yang berbicara, tapi iman. Dia sebenarnya bisa berkata, kemana Tuhan kau panggil aku? Di mana tempat itu saya pergi? Atau tunggu dulu, saya belum punya anak. Tunggu dulu, saya harus permisi kepada saudara-saudaraku. Aku harus permisi sama ayahku. Saya lebih betah di sini. Saya memilih at home saja daripada keluar dari tempat ini. Kalau orang Batak bilang, argado bonani pinasa. Ketika saya SD, saya ada mengingat desaku yang kucinta. Bagi Abraham, bagaimanapun kecintaannya terhadap Bonani Pinasa, desa yang dicintai, tapi dia lebih memilih panggilan Allah. Sebab apa? Abraham yakin harta yang dia tinggalkan, harta yang dimiliki melebihi harta surgawi yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Harta yang dia miliki itu harta surgawi yang dia miliki, bahkan lebih besar dari itu ialah harga surgawi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya semua seseorang mempunyai seluruh dunia jika nyawanya atau jika dia kehilangan nyawanya? Tuahama lihat portibio diomo anggomagodo osana, anggomagodo todina. Harta perlu, uang perlu, tapi harta yang kita nantikan ialah harta surgawi yang melimpah dari Allah. Itu sebabnya Abraham nurut akan panggilan Allah. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot dan Sarai istrinya dia bawa sebagai bagian daripada keluarganya. Mencintai keluarga. Keluarga ialah harta yang paling berharga. Demikian sering kita dengar. Demikian juga Abraham, dia bawa istrinya, dia bawa juga anak saudaranya Lot. Itu perwakilan bahwa dia juga mencintai Allah, tapi juga cinta kepada keluarga, cinta kepada istrinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih,
atas ketaatan Abraham membuahkan hasil yang baik. Ternyata Allah menepati janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dan janji Allah itu indah, tepat, tidak terlambat. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah berjanji kepada kita. Allah berjanji kepada semua orang bahwa Allah menjadi jaminan kehidupan ini. Ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ternyata itu janji salah satu. Aku akan memberikannya. Jadi bukan bohong. Allah tidak pernah bohong. Allah konsekuen apa yang disampaikan. Manusia hidup dengan janji Allah. Manusia hidup dengan baga-baga di batang. Dan berkat dan janji Allah itu sebagai jaminan bagi saya. Jaminan bagi Bapak Ibu. Maka hiduplah dengan janji Allah, bukan janji manusia. Saya sangat tertarik dengan lirik lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Nanti habis ibadah Bapak Ibu bisa nyanyikan di rumah masing-masing. Janji Allah indah, tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah selalu mengatakan iya. Hanya kita sering tidak sabar. Maunya ketika kita minta langsung, otomatis. Padahal Allah juga menginginkan kita sabar, tunggu, pasti datang. Itu sebabnya sering saya katakan, orang sabar kasihan Allah, saya makin sabar, diinjak orang salah. Orang sabar kasihan Allah, saya makin sabar, semakin dikasihi Allah. Tuhan itu mengajak kita supaya kita sabar, menantikan. Dan bagian juga bagian ini, betapa berbedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia berjanji, asing hata manugut, asing hata botari, asing hata hari Senin, udah asing hata hari Selasa, dan bui titiup hatana, ulu sudi, tuksada dan rong naulu. 10 hata olo, 10 kata ya, satu pun tidak ada yang dilakukan. Semuanya ulu, alai dan dilaksanakan. Kenapa? Karena janji. Saat ini kita muak dengan janji-janji. Mula-mula ngau, sonom 2 tahun, kan begitu. Kalau saya nanti duduk di sana, buat ini, desa ini kita bangun, berbagai janji, sehingga orang muak tentang janji. Maka dituntut apa? Kami tidak butuh janji, yang butuh apa? Aksi, tindakan. Jadi hati-hati merjajidah. Hati-hati menyampaikan janji. Karena janji ialah, katanya, janji ialah utang yang harus dibayar. Allah tidak pernah berhutang. Tetapi Allah memberikan janjinya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Allah memanggil kita. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham juga menjadi bagian daripada panggilan kita. Allah memanggil saya. Allah memanggil Bapak Ibu. Allah memanggil orang Kristen di seluruh dunia. Percayalah, datanglah kepadanya. Dia Maha Kasih. God is love. Allah itu kasih. Allah itu Maha Murah. Dan Allah tidak pernah berbohong. Allah sungguh-sungguh menepati janjinya. Oleh sebab itu, bersyukurlah akan janji Allah. Bersyukurlah atas apa yang telah dianugerahkan Allah. Abraham yakin dan dia bersyukur, sehingga dia membangun mesbah. Ayat 7b. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mesbah, altar, bagas joro, bait suci. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, merespon janji yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Mesbah yang dimaksud ialah rumah untuk berdoa, kemah untuk bertemu dengan Allah, memuji-muji namanya,
dan memuliakan Allah, Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika Abraham membangun mesbah dan kemah, dia juga menjalin perjanjian bahwa Abraham berjanji, engkau Allahku sebab aku menjadi umatmu. Engkau telah memanggil aku, maka saya berjanji engkaulah Allahku selama-lamanya. Abraham menyembah Allah yang baik itu karena dia membangun mesbah dan kemah. Selama COVID berlangsung hampir 3 bulan, ibadah kita yang berlangsung di rumah, itulah yang kita anggap sebagai altar bagi Allah, mesbah bagi Tuhan, kemah pertemuan kita dengan Allah. Maka ibadah-ibadah seperti ini terjadi rumah-rumah, sama seperti Abraham telah membangun mesbah bagi Allah, sama seperti orang Kristen yang saat ini telah mendirikan kemah, mesbah di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah persekutuan merespon, meyakini, bahkan merenungkan bahwa Allah selalu berjanji, dan itulah kehidupan kita. Namun yang paling utama yang dituntut oleh Allah kepada Abraham bukan hanya kemah, tapi hatinya lah sebenarnya menjadi kemah, hatinya lah sebenarnya menjadi mesbah. Dan itu juga bagi kita, bahwa mesbah yang sebenarnya ialah hati kita, kemah yang sebenarnya ialah rumah kita, keluarga kita, hidup kita. Maka ketika kita pergi kemana-mana, kita membawa mesbah kita, hati kita, kepercayaan kita kepada Allah. Ada perkataan seorang pernah bapak gereja, sebenarnya bukan bapak gereja yang kita katakan sebagai ahli tokoh gereja. Dikatakan kepada orang Batak, tu dia halak Batak lau sedihut tidur gerejana. Itu artinya apa? Orang Batak, khususnya orang Kristen yang datang dari Bunda Pasugit, selalu mengutamakan mesbah bagi Allah, persekutuan dengan Tuhan, kemah bertemu dengan Allah, karena dia anggap tidak ada andalan kecuali Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa teks ini berbicara tentang janji Allah, janji Allah itu sudah kita terima. Dan salah satu buah janji Allah ialah janji Allah yang terbesar, yang membawa kita kepada sukacita, ialah Yesus Kristuslah buah daripada janji Allah. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka dihukum, mereka jauh dari Allah. Tapi Allah mengingat kasih-Nya kepada manusia, sehingga Yesus menjembatani kita dengan Allah. Maka terjadilah rekonsiliasi, pengampunan. Dulunya kita orang berdosa, dulunya kita orang yang tidak diperhitungkan, dulunya kita adalah orang hina. Tetapi karena Yesus menjembatani kita berdamai, sehingga kita memperoleh damai dan sukacita dari Tuhan melalui perantara anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Dia datang dan menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita sukacita yang besar yang tidak diberikan oleh dunia, tapi diberikan oleh Yesus sebagai juru selamat. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia berpesan bahwa Roh Kudus akan datang, dan itu juga janji dari Allah. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan datang, dan itulah kehidupan kita sekarang ini. Gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja yang berkebaktian di rumah masing-masing, Roh Kudus akan memimpin. Roh Allah akan bersama-sama dengan kita. Maka teks epistel kita juga hari ini, Rom 15 ayat 7-13. Oleh bangsa-bangsa akan bersukacita karena mengenal pemberian Allah, terutama bagi bangsa-bangsa yang mempercayai Allah. Bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus akan memuji dan menyembah Dia. Dia ialah Yesus Kristus. Maka pujilah Tuhan, karena Yesus telah membawa berkat. Bersukacitalah karena Yesus. Orang Kristen ialah orang yang bersukacita karena Yesus telah dijanjikan dan menyelamatkan kita. Maka tepatlah topik minggu hari ini, diberkati menjadi berkat. Diberkati menjadi berkat. Kita telah diberkati oleh Allah melalui pengampunan dosa,
kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, maka panggilan kita juga sebagai orang Kristen harus menjadi berkat bagi dunia. Mana dunia yang dimaksud? Dunia dipahami dalam arti yang baik ialah dunia di mana kita berada, dunia di mana kita bekerja, di mana kita tinggal. Disitulah kita menjadi berkat. Maka jadilah berkat karena kita sudah mendapat berkat dari Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia. Melalui apa? Talenta, kemampuan, dan apa yang kita bagi orang lain, karena kita sudah terberkati oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami selama-lamanya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Janjimu selalu baru, dan karena janjimu itulah kami boleh bersuka cita. Dunia ini tidak menjanjikan berkat, tetapi Engkaulah sumber berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat percaya di seluruh dunia yang selalu percaya kepadamu dan juga percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkati persekutuan orang Kristen di rumah pada saat ini, pada hari ini, dan kami juga memohon agar ibadah-ibadah pada minggu-minggu akan datang kami akan mengadakannya di gereja setelah virus corona berakhir dari kehidupan kami. Kami yakin Tuhan akan selalu menyertai kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa.